Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang indahnya ketetapan Allah yang berada pada bab 7. Pada bagian pertama kita akan belajar tentang makna beriman kepada qada dan qadar. Tentu kalian masih ingat anak-anakku semuanya. Jadi iman kepada qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yaitu rukun iman yang ke-6, yaitu percaya kepada qada dan qadar. Baiklah, lalu apa itu qada dan qadar? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada bab ini. Di bagian pertama ini, makna beriman kepada qada dan qadar. Nah, tentunya kita lihat dulu apa itu qada dan qadar. Nah, mari kita lihat makna beriman kepada qada dan qadar. Qada itu sendiri apa? Yaitu qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Banyak sekali pengertian daripada qada itu menurut bahasa. Nah, inilah pengertian dari menurut bahasa itu. Sedangkan menurut istilah adalah qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Nah, lalu apa zaman azali itu? Perlu diketahui oleh siswaku bahwa zaman azali artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tentang qada. Nah, lalu apa contohnya? Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Bahwa sebelum kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan batas umur kita, jenis kelamin, rezeki, nasib, dan lain sebagainya, termasuk jodoh pun sudah ditetapkan oleh Allah. Sebelum kita lahir sudah ditetapkan. Nah, itulah zaman ajali, ya. Nah, itu merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksudnya daripada qada. Nah, terus namun kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berusaha atau berikhtiar dan berdoa agar menjadi ketetapan yang baik. Nah, ketetapan inilah yang maksudnya takdir. Nah, jadi kita sebagai umat manusia, ya, diperintahkan untuk berusaha, berikhtiar, dan berdoa, ya. Jadi harus seimbang, ya. Berusaha saja tetapi tidak berdoa, tak ada gunanya. Atau berdoa saja tapi tidak berusaha, sama saja. Nah, harus seimbang, berikhtiar dan berdoa, seperti itu. Kemudian apa itu qadar? Nah, kita lihat qadar itu menurut bahasa, ya, atau secara bahasa berarti kepastian, peraturan,
dan ukuran. Lalu menurut istilahnya apa? Nah, jadi qadar menurut istilah adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu, dalam ukuran tertentu. Kadar itu ukuran, peraturan, kepastian. Nah, sesuai dengan kehendaknya itu yang sudah nyata terjadi. Nah, ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu contohnya seperti apa? Nah, kita lihat seperti dalam hal kematian. Ya, tentu. Karena nyata, mati itu tidak dapat diundur, tidak dapat juga dimajukan. Kalau pada hari itu mati, ya mati gitu. Nah, kemudian jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan, yang kaya dan yang miskin, dan kesuksesan. Nah, kita sukses tergantung daripada ikhtiar kita. Kita kaya tergantung ikhtiar dan doa kita. Kita miskin, ya sabar. Ya, seperti itu. Kembali lagi dalam hal kematian, contohnya terjadi pada kematian salah seorang dari anggota keluarga kita, atau terjadinya musibah secara tiba-tiba. Kita lihat di sini banyak banjir terjadi di mana-mana, bahkan di tempat kita sendiri terjadi banjir. Nah, itu adalah qadar Allah gitu. Nah, ketika kita mengalami hal tersebut, maka kita harus terima dengan ikhlas, lapang dada, dan sabar, dengan keyakinan bahwa semuanya itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apapun yang terjadi pada diri kita, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, itulah namanya takdir. Seperti itu. Nah, inilah dahulu makna beriman kepada qada dan qadar beserta contohnya. Untuk masalah takdir, ya, minggu depan kita bahas macam-macam takdir. Apa itu takdir mu'allaq, contohnya bagaimana? Apa itu takdir contohnya bagaimana? Itu, nah, minggu depan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Tabi wala.